Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama a'zamu arkanid din wa awthaqa qawanina syar'il matin. Asyhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin NU Jabar Channel dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa, kenapa, dan bagaimana tentang puasa. Apa itu puasa, bagaimana cara kita menunaikannya, dan kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama tentang apa itu puasa. Puasa, takrif atau definisi secara ontologis bahwa puasa itu adalah al-imsaku. Ini secara bahasa lugotan, al-imsak. Imsak itu menahan. Wal kafu anisyai, dan menahan sesuatu. Yuqalu soma anil kalam. Soma menahan anil kalam, dari perkataan. Kita menahan untuk tidak berbicara saja, itu disebut puasa sebetulnya. Tapi secara syariat, syar'an huwa al-imsaku naharon anil muftiroti bin niyatin. Nah, apabila dari sudut pandang epistemologis secara syariat bahwa al-imsak itu adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum, atau al-muftirat. Muftirat itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, dan kaitannya dengan puasa Ramadan ada yang mengkhususkan. Apa yang mengkhususkan? Biniyatin, ada niat yang mengikat. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai gurub, terbenamnya matahari. Itu adalah secara syariat kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian, pemirsa NU Jabar Channel, dimanapun kita berada, lantas apa saja rukun puasa? Rukun puasa wa ruknus saumi di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau, al-imsaku an syahwatainil batni wal farji. Jadi, rukun puasa itu yang pertama adalah al-imsaku an syahwatai. Ada menahan dari dua syahwat. Syahwatail batni yang pertama adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum. Itu adalah syahwat perut. Syahwat lapar dan dahaga, haus, itu adalah syahwat makan dan minum. Itu yang harus ditahan. Kemudian rukun yang keduanya adalah syahwat al-farji. Syahwatail batni wal farji. Farji yang dimaksud adalah kemaluan. Maka menjaga hawa nafsu, baik kepada lawan jenis, atau untuk tidak berpikiran, berkata, kotor, jorok, itu pun adalah syahwat yang perlu dijaga sebagai muftirat. Muftirat itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Baik membatalkan puasa dari segi zahir ataupun batin. Jadi berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Sehingga baginda Nabi di dalam redaksi hadisnya yang lain menjelaskan Allah itu tidak butuh kepada puasa kita, melainkan kita yang butuh kepada puasa, kita yang butuh mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa. Inilah alasan kenapa kita harus berpuasa. Nah, itulah adalah dua rukun yang mana puasa ini disepakati oleh para ulama menahan muftirat. Muftirat itu adalah puasa untuk menahan dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian ada tambahan wazadal malikiyah wasyafi'iyah, ditambahkan oleh madhab Maliki dan Syafi'i, ruknan akhar, ada satu rukun lain berdasarkan pendapat madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian apa itu? An-niyatu lailan.
niat pada malam hari. Jadi niat pada malam hari dalam madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i itu masuk pada rukun yang ketiga. Sehingga setiap malam itu perlu meniatkan diri untuk berpuasa godan. Sehingga redaksinya nawaitu sauma ghadin. Ah, ini tentang rukun, sehingga kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu perlu ada penegasan rukun, meskipun madhab Imam Malik boleh kita berniat sebelum masuk pada bulan Ramadan itu berniat berpuasa 1 bulan penuh. Nah, berpuasa 1 bulan penuh itu adalah hilah strategi kali-kali kita lupa untuk berniat pada malam hari, maka kita sudah meniatkan diri 1 bulan penuh berpuasa. Sedangkan berdasarkan rukun yang ketiga dari madhab Maliki dan Syafi'i, itu perlu menegaskan kembali setiap malamnya. Maka kalau tidak ditegaskan, berdasarkan madhab Maliki dan Syafi'i, itu tidak termasuk rukun puasa. Nah, maka hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, lantas pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang lupa untuk melafadzkan niat? Maka cukup karena kita sudah berniat 1 bulan sebelum masuknya Ramadan, kemudian ada hadis Nabi bahwa Nabi pun pernah tidak berniat ketika datang ke dapur ternyata tidak ada apa-apa, itu baginda Nabi bilang kepada Aisyah, ketahuilah bahwa aku sedang berpuasa. Yang menunjukkan bahwa tanpa melafadzkan niat pun itu masih boleh, tapi dalam konteks kepepet atau lupa. Maka kembali kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i, sebaiknya melafadzkan niat pada malam hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.